yang bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Ya akan memang tidak ada persiapan sebelumnya, hanya terpikirkan langsung oleh Miss untuk memberikan materi pembelajaran kepada kalian. Dan yang kedua, Miss mohon kepada kalian untuk tetap stay at home, tetap berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana dulu. Meskipun waktu untuk belajar di rumah kalian ditambah bahkan sampai 1 bulan lebih, itu bukan berarti menjadi alasan bagi kalian untuk pergi, untuk kumpul bersama teman-teman, atau bahkan pergi keluar kota. Itu tidak aman bagi kalian, dan bahkan bisa saja kalian pergi itu malah akan membawa penyakit ke orang-orang terdekat kalian. Jadi tolong lebih berhati-hati. Memang mungkin ada rasa bosan yang begitu mendalam di dalam hati kalian karena hanya di rumah dan disertai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tapi inilah yang harus kita lakukan sekarang. Kita melakukan ini hanya untuk 1 bulan lebih, untuk menghentikan selamanya. Insya Allah itu yang kita mau. Nah, makanya kita harus lebih bersabar. Tetapi jika kita tidak bersabar dan kita ngotot pergi keluar rumah, jalan-jalan, kumpul-kumpul, tidak menjaga diri dan mengentengkan apa yang sedang terjadi, itu malah akan membuat masa ini tidak akan pernah berakhir. Itu yang kita tidak mau. Semoga saja harapan kita yaitu semua ini akan cepat berakhir, kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar sama-sama lagi di kelas. Karena jujur itu menurut Miss itu lebih menyenangkan dibandingkan harus stay di rumah seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Untuk kelas 8B dan kelas 8C, materi kalian sudah sampai bab 2, dan ini bisa juga untuk digunakan kepada anak-anak Miss di kelas 8A, boleh. Tapi untuk tugas itu akan Miss tugasnya akan tergantung kepada guru bahasa Inggris kalian, yaitu Bu Rina. Nah, untuk 8B dan 8C tugasnya yaitu dari Miss sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bab 3 atau the third chapter 3. Nah, di chapter 3 ini kalian akan belajar tentang perbandingan. Oke, perbandingan ini maksudnya adalah ada 2 hal atau lebih yang akan kalian bandingkan. Nah, jika kalian buka di bab 3 kalian, oke, Miss sambil lihat juga ya. Di bab 3 kalian, itu kalian akan belajar yang pertama tentang equal comparison, yang kedua tentang comparative degree, dan yang terakhir yaitu superlative degree. Tapi untuk video ini Miss akan memberikan penjelasan untuk equal comparison dulu. Nah, kalau kalian baca di situ, equal comparison is a comparison that states the identicalness of two nouns, jadi hanya ada 2 benda ya. Oke. To form this comparison, we use as plus adjective or adverb dan plus as lagi. Nah, jadi di equal comparison ini berarti kalian akan membandingkan 2 hal yang mana 2 hal ini dianggap sama, tidak ada bedanya. Nah, gimana sih maksudnya tidak ada bedanya? Nah, nanti akan Miss jelasin dengan cara Miss tulis ya, supaya lebih jelas, supaya lebih clear buat kalian semua. Oke, ini adalah rumusnya dari equal comparison tadi, yaitu subject ditambah verb atau kata kerja, ditambah s, ditambah adjective atau adverb, ditambah s lagi, ditambah noun atau pronoun. Nah, subjek ini sendiri adalah orang ya. Orang ini bisa I, you, Miss deketin, we, they, she, he, atau it. Nah,
Kalau verb ini bisa kata kerja, bisa juga diganti dengan to be. To be itu yaitu am, is, atau are. Kemudian ditambah s, ditambah adjective. Adjective ini kata sifat. Kata sifat ini seperti misalnya cantik, pintar, rajin, itu adjective. Adverb ini bisa misalnya carefully, dengan hati-hati, ini adverb. Ditambah s lagi, ditambah noun. Noun ini kata benda, bisa juga misalnya seperti kita mau menyebutkan kata bendanya di sini diganti dengan hewan. Misalnya kucing, atau misalnya tiger, bisa juga misalnya ayam, nah, atau pronoun. Tapi yang perlu dicatat di sini untuk pronounnya kita menggunakan subject pronoun, ya. Jadi pronoun itu kan ada banyak, bisa ada subject, ada juga objek. Subject, oke, Miss tulis di bawah aja ya untuk pronoun. Di sini ya, pronoun itu bisa subject, pronouns, oke, seperti I, you, we, they, she, he, it, sama seperti ini subject pronoun namanya I, you, we, they, she, he, it. Oke, Miss tuliskan ulang. I, you, we, they, she, he, it. Nah, pronoun ini ada juga yang disebut dengan objective pronoun atau object pronoun ya. Nah, object pronoun ini seperti him, me, her, them, us. Nah, untuk di equal comparison, pronoun ini yang di sini yang boleh digunakan hanya subject pronoun. Ini saja yang boleh digunakan, yang Miss lingkari. Untuk object pronoun itu tidak boleh digunakan di dalam equal comparison. Karena menurut standar written English, menurut standar dalam penulisan bahasa Inggris, object pronoun ini tidak boleh kita gunakan untuk menulis perbandingan yang sama. Oke, langsung saja ke contohnya. Miss akan kasih 3 contoh di sini. Contoh yang pertama, example. Contoh yang pertama, kita misalnya mau nulis subjeknya di sini he, dia laki-laki. Miss ambil ini misalnya. He, kemudian verbnya di sini Miss mau pakai yang to be, yaitu kalau he berarti dia is. He is, misal Miss mau membandingkan tinggi dari seseorang ya, dari satu orang dengan orang yang lain, maka he is, s-nya kita turunkan. Oke, adjektif dari tinggi yaitu tall. Sudah, kita tambahkan lagi s, kita tambahkan noun atau pronoun. Nah, karena di sini Miss membandingkan 2 orang, berarti yang Miss gunakan adalah yang di dalam lingkaran ini. Berarti di sini bisa misalnya kita ambil seperti pronounnya you. He is as tall as you, yang artinya dia, untuk laki-laki, dia sama tingginya seperti kamu. Ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, misal di sini Miss mau tulis subjeknya they. Kemudian kata kerjanya Miss mau tulis di sini misalnya mau dibilang ngapain ya day-nya? Berlari lah. They run. Berlarinya, oke, kita tambahkan dulu s, kita turunkan s. Nah, di sini adjektifnya berlari, berarti bisa cepat, bisa lambat. Oke, Miss tuliskan yang cepat.
S di sini turunkan lagi sesuai rumus ya. They run as fast as, oke. Kita mau bandingkan dengan apa nih? Mereka berlari sama cepatnya seperti, bisa misalnya tiger. Ya. Bisa kita ganti di sini, berarti bendanya Miss bandingkan orang-orang dengan hewan. Oke, lanjut. Misalnya Miss mau pakai adverb di sini ya. Di sini kan ada adverb. Miss kasih contoh yang penggunaan adverb. Misal subjeknya Miss ganti my father. Ngapain my father-nya? Kata kerjanya speaks. Oke. Speak, berbicara. Kenapa ditambah s di sini? Ingat, ini rumus dari simple present tense. Kalian sudah belajar di bab pertama. Jadi dilihat kembali ya. Kenapa Miss di sini menambahkan s, oke? My father speaks. S-nya turunkan lagi seperti di atas rumusnya. S. Oke. Miss mau pakai adverb. Misal di sini carefully. S, turunkan lagi S seperti rumus di atas. S carefully, S misalnya the teacher. Artinya ayah saya berbicara sama hati-hatinya seperti guru. Jadi ayahnya si yang berbicara ini, jika berbicara dia berhati-hati sama seperti ketika guru sedang berbicara. Nah, itu saja penjelasan dari Miss. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke WA Miss Kiki. Oke. Nah, itu saja tadi penjelasan dari Miss tentang equal comparison. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah Miss mau kalian bikin rangkuman materi tentang apa yang sudah Miss jelaskan di video ya, dengan detail. Jadi dari pengertiannya, kemudian dari contohnya, dari contoh dari Miss ya, dan Miss mau kalian bikin 3 contoh penggunaan equal comparison. Oke? Itu saja dari Miss. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sehat selalu. Sampai berjumpa 1 bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.